Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna robbila ghafurur rahim. Halo guys, balik lagi sama gua Angsu Hendy, YouTuber magang asal Bekasi. Hari ini tanggal 4, hari Senin. Jam berapa nih? 8.26. Sebelum ada ya komentar yang enggak, gua mau disclaimer dulu. Jadi kenapa hari ini gua ngevlog, motovlog gitu keluar, padahal ini lagi musim pandemi gini ya, dan ada anjuran buat stay at home aja, tapi gue malah motovlog nih keluar. Jadi kebetulan sekarang gue ini mau gawe, mau kerja. Kenapa kerja bang? Kan udah nggak boleh ngantor lagi kan gitu. Nah kebetulan kantor gue ini bergerak di bidang jasa ekspedisi logistik. Jadi kalau logistik itu adalah salah satu bidang yang dikecualikan sama pemerintah. Maksudnya dikecualikan gimana? Jadi untuk beberapa bidang perusahaan tuh ada tuh kan kategorinya yang harus diberhentikan, yang mana yang harus nggak kerja dulu, terus mana yang tetap masih wajib harus kerja. Nah jadi logistik itu salah satu yang masih harus wajib beroperasi gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, ada logistik, terus kayak supermarket kayak gitu, penyedia makanan, bahan makanan gitu-gitu. Nah itu wajib tetap harus ada. Nah kalau logistik sendiri kan sebenarnya kan perusahaan yang nganterin barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah makanya logistik itu tetap wajib harus ada gitu, nggak boleh berhenti. Karena kan kalau misalnya perusahaan logistik berhenti, nanti peredaran sembako kayak gitu-gitu kan berhenti juga. Nah kebetulan kalau perusahaan gue banyak juga nganterin barang-barang makanan gitu, bahan makanan, sembako, beras, minyak, dan yang paling ini banget sebenarnya obat-obatan. Nah di perusahaan gue banyak juga megang customer obat-obatan. Maksudnya perusahaan obat-obatan tuh ngirimnya melalui perusahaan gue. Jadi kalau perusahaan gua berhenti juga, ya udah tuh mungkin sembako-sembako, terus obat-obatan yang buat bantu pasien-pasien ya berhenti juga. Jadi kita memang wajib kerja kayak gitu. Jadi ntar jangan sampai ada yang komen lagi ya. Kalau misalnya masih ada yang komen, gue udah angkat tangan lah, berarti intinya dia nggak nyimak video gue ini gitu kan. Sebenarnya sih kalau dari hati kecil gue sendiri sih pengennya ya WFH gitu ya, pengennya ya di rumah juga gitu kan. Namanya manusia pasti kan ada rasa takut juga. Maksudnya yang resiko orang yang aktivitas di luar sama di rumah pasti kan lebih tinggi aktivitas di luar kan. Ya makanya gue paling salah satu caranya yang ngikutin anjuran pemerintah kan, tetap pakai nih sarung tangan udah pasti. Terus gue juga pakai masker nih, walaupun pakai helm full face tetap pakai masker juga. Terus bawa hand sanitizer. Dan yang paling pasti sih cuci tangan ya, karena kan yang paling penting tuh cuci tangan sebenarnya 20 detik tuh pakai sabun. Sebenarnya pengen gitu gua WFH. Jadi sebenarnya kantor gua kemarin sempet sih WFH hampir sebulan. Nah cuman SK-nya nih udah habis lagi, SK WFH-nya belum dikaji lagi nih sama manajemen, kira-kira bisa diperpanjang apa enggak. Nah selama belum ada SK perpanjangannya lagi ya kita wajib masuk terus gitu. Jadi selama WFH waktu itu kalau bagian operasional yang di bawah tetap gerak, karena mereka kan nggak bisa berhenti kan. Kayak driver yang nganterin, kurir-kurir tuh tetap gerak gitu, bongkar muat. Cuman kalau kayak gua yang di office-nya ya bisa di rolling seminggu masuk berapa kali kayak gitu. Nah cuman sekarang semenjak SK-nya belum ada lagi, ya masih harus masuk semua kayak gitu. Buat kalian nih yang masih bisa WFH gitu kan, yang WFH diperpanjang, yang masih bisa di rumah, yang kuliahnya masih belum masuk, sekolahnya masih belum masuk, terus kadang gue lihat ada juga beberapa yang ngeluh, bosen karantina hari kesekian, bingung mau ngapain lagi. Ya kalau saran dari gue sih ya bersyukur aja lah gitu yang bisa tetap ada di rumah. Karena ya kalian bisa bilang bosen, tapi buat kita-kita nih yang masih harus kerja gitu, yang masih harus keluar, sebenarnya ya pengennya kayak kalian juga gitu. Jadi harusnya sih kalian bersyukur karena bisa di rumah gitu kan, bisa lebih jaga diri, nggak kayak kita gitu. Jadi jangan, kalau saran gue sih jangan ngeluh-ngeluh bosan lagi lah, karena nggak enak
sebenarnya harus tetap keluar di saat lagi musim pandemi gini. Terus buat orang-orang yang masih kerja nih kayak gua, yang perusahaan-perusahaan wajib tetap masuk, kadang teman-teman kantor gua lah terutama, dan buat diri gua sendiri juga kadang suka ngeluh gitu kan. Kita suka ngeluh bilang, yang lain enak WFH, kita malah masih ngantor, capek kerja ini itu. Ya sebenarnya kita harus bersyukur juga sih. Bersyukur kenapa juga? Karena ya gimana ya, namanya manusia harus tetap bersyukur lah di setiap keadaan apapun. Karena kenapa nih, kita mungkin masih bisa ya emang sih kita capek gitu kan, kerja nggak kayak yang lain WFH, tapi kita harus bersyukur karena di tempat-tempat lain, rekan-rekan kita yang lain banyak yang dirumahkan gitu kan, maksudnya di PHK. Nah kita harus bersyukur lagi tuh buat yang masih kerja, di saat orang lain mungkin nggak capek lagi tapi mereka udah nggak punya kerjaan, bingung mau hidup kayak gimana. Nah kita bersyukur nih masih bisa capek, ya gitu, masih bisa capek, tapi ya setidaknya kita masih bisa nyambung hidup lah kayak gitu. Yang penting ya tadi itu balik lagi ke anjuran pemerintah masalah pakai masker dan sebagainya. Jadi insya Allah tetap aman lah kayak gitu. Buat rekan-rekan juga yang dirumahkan ya, gue sih ya banyak-banyak bersabar lah, karena ini kan musibah bersama gitu ya. Di perusahaan gue juga beberapa ada juga sih yang diputus kayak gitu, karena ya emang pandemi ini kan di luar dugaan kita semua kan. Mungkin dalam 1 abad terakhir baru kali ini lagi nih ada pandemi kayak gini kan. Setelah terakhir mungkin flu Spanyol kali yang paling parah ya, atau apa, yang tahu bisa komen ya. Nah ini baru ada lagi kan, dan semua, bahkan bukan Indonesia doang, negara lain pun nggak nyangka gitu kan. Jadi ya namanya musibah bersama gitu ya, jadi harus banyak-banyak bersabar lah. Semoga rezekinya dapat yang lebih gede lagi gitu kan di tempat lain. Ngomongin COVID-19 nih sebenarnya udah dari pertama kali diumumin ya, kira-kira udah 2 bulan lah ya kan, awal Maret tuh, sekarang udah Mei, udah 2 bulan kira-kira. Dan kalau nggak salah vlog terakhir gue tuh yang motor gue mogok lagi, di situ kan gue ngomong juga tuh, itu baru-baru COVID keluar tuh. Itu kalau nggak salah masih 2 apa 6 ya, gue bilang ya, gue lupa deh. Nah itu masih awal-awal. Ini setelah 2 bulan ternyata kan sekarang mungkin udah puluhan ribu ya. Ini kenapa gue mau ngevlog juga ya, satu ya biar kalian yang di rumah bisa ngeliat keadaan di luar lah gitu kan. Mungkin kan kalian ada yang kangen juga nih, yang udah lama nggak keluar, kayak apaan sih suasana di luar gitu kan. Nah inilah keadaan di luar, di jalan raya. Kita sebagai pengendara ngeliatnya kayak gini nih tiap hari nih, yang masih wajib kerja ya. Sekarang nih karantina hari kedua bulan ya, kayak gini keadaannya, nggak sepi sebenarnya sih. Nah ini di daerah Galaksi ada checkpoint juga nih sekarang, hampir di setiap daerah sih, di setiap perbatasan. Jadi dulu nih pas awal-awal diumumkan bahwa harus kerja di rumah, kuliah di rumah, sekolah di rumah kan tuh kalau nggak salah Maret pertengahan ya, 16 Maret tuh kalau nggak salah, 2 minggu pertama tuh jalanan sepi tuh, pokoknya akhir-akhir Maret lah itu tuh sepi jalanan. Jadi bener-bener ya paling berapa orang doang ada di jalan. Terus kalau malam tuh ya, malam tuh misalnya jam, gue gitu pernah pulang habis lembur, gue tuh waktu itu malam lembur jam, nggak malam-malam sih, gue pulang jam 7-an kalau nggak salah. Itu pas akhir Maret ya, itu gue pulang jam 7, gila di jalanan nih sepi, udah kayak rasa jam berapa ya, udah kayak hari biasa jam 1 jam 2 lah. Itu jalanan sepi banget bener pas malam-malam. Terus toko-toko juga udah mulai tutup kan, jadi bener-bener sepi banget. Nah cuman semenjak April tuh kan, setelah 2 minggu pertama kelar kan, awal April mulai ramai lagi tuh, agak nambah kuantitasnya orang-orang di jalan. Tapi belum seramai ini juga ya, tapi udah agak tambah lagi tuh. Mungkin karena beberapa perusahaan ya, kalau sekolah kan wajib tuh masih lanjut terus sama kampus. Nah kalau perusahaan mungkin ada yang kebijakannya setelah 2 minggu masuk kali. Nah gue nggak tahu tuh. Nah jadinya agak nambah lah. Nah itu mulai nambah. Nah terus sampai sekarang nih akhirnya akhir April lah ya, sama sekarang nih awal Mei makin nambah lagi cuy. Nah kondisinya kayak apa ya, kayak sekarang ini nih. Jadi
dibanding yang awal-awal COVID-19 keluar tuh, sekarang udah jauh lebih rame lagi di jalan. Walaupun nggak serame hari-hari normal ya. Ini kan hari Senin nih. Biasa kalau hari normal Senin mah gila banget kan. Jadi nggak serame hari biasa saat nggak ada pandemi, tapi lebih rame dibanding hari-hari pandemi sebelumnya gitu. Ya mungkin makin banyak orang yang nggak WFH kali ya. Kayak kantor gua nih kan ternyata udah sebulan WFH, akhirnya nggak WFH lagi. Jadi di jalan tuh makin rame gitu. Padahal dulu gue sempet pengen ngevlog juga tuh pas awal-awal pandemi muncul, karena kan sepi banget tuh. Gue pengen ngasih lihat kan, wah gila nih Indonesia bener-bener sepi banget gitu. Udah kayak rasanya tuh kayak Jakarta pas lagi lebaran lah. Nah sepi-sepinya tuh kayak gitu tuh. Paling motor yang lewat ya paling banyak 5 lah gitu barengan kita gitu. Jarang banget lah sepi. Makanya waktu itu gue nggak berani pulang malam lagi tuh. Setelah gue pulang jam 7 rame banget. Setelah gue pulang jam rame apa sepi. Pas setelah gue pulang jam 7 sepi banget, gue besok-besoknya kayak ayo udahlah gue pulang tepat waktu terus aja. Ngeri gue kalau pulang malam kan. Apalagi sekarang. Jadi nih kita nih, gue sebagai motovlogger, selain berhadapan dengan corona di luar sini, kita juga berhadapan sama begal-begal. Tahu sendirilah di berita-berita ya, di sosmed. Sekarang begal malah makin banyak. Satu, karena kan udah sepi tuh corona kan. Maksudnya aktivitas orang di luar berkurang, makin sepi. Mungkin ya penjahat-penjahat itu makin merasa punya banyak kesempatan. Kedua, karena napi-napi yang udah menjalani 2 masa per 3 tahanan dikeluarin sama Pak Menteri kan. Nah tuh gue bingung juga sih itu sebenarnya. Kenapa bisa harus keluar gitu, padahal di dalam mereka lebih aman sebenarnya kan. Kalau dibilang di dalam itu alasan keluarnya karena ada corona ya, padahal di dalam itu kan lebih aman kan, mereka nggak kontak sama orang luar. Jadi nambah lagi kan tuh tingkat kejahatan di jalan raya kan. Yang ketiga, ini kan udah mau masuk bulan puasa tuh kemarin-kemarin kan, apalagi sekarang udah masuk bulan puasa nih. Jadi ya gitu, mungkin banyak faktor yang membuat kejahatan di jalan raya makin besar gitu. Ekonominya lagi hancur-hancurnya kan, yang pekerja aja kan bingung kan nyari duit gimana, yang biasa usaha pada berkurang, apalagi yang baru keluar dari penjara kan gak punya apa-apa gitu ya. Jadi itulah yang harus gue hadapi tiap hari. Selain melawan COVID-19, gue juga harus melawan para begal. Kalau amit-amit sih jangan sampai ketemu sih. Apalagi yang kemarin viral yang di daerah apa Klender kan tuh, yang di Kebun Singkong itu kan, yang mau ke arah Cipinang. Wah gila, mantap sih tuh tim Raja Wali ya dari Jakarta Timur. Bener-bener di bedil cuy, sampai berdarah-darah. Tapi emang harus kayak gitu sih, karena mereka kadang kalau lagi beraksi juga kan nggak inget si korban ya kan. Harus ditindak tegas kayak gitulah. Isu yang lagi hangat lagi nih sebenarnya harga minyak dunia. Gue dengar-dengar turun kan, karena entah karena COVID ini apa karena apa, pokoknya intinya gue pernah denger harga minyak dunia turun nih. Nah ini buat kita ibaratnya pengguna kendaraan nih, berita yang ini juga nih, yang ada kaitannya lah sama kita gitu. Ternyata di Indonesia harga BBM nggak turun cuy, jadi nggak ngikutin harga minyak dunia. Nggak tahu deh tuh ngikutin harga minyak mana tuh. Jadi kemarin gue ngisi, jadi setelah harga minyak dunia turun kan, terus rame tuh di sosmed, wah Indonesia nggak turun nih, gini. Sampai diwawancara orang ya, orang perusahaan BBM-nya lah itu ya, kalian tahu lah nama BUMN-nya apa. Nah mereka malah bilang, iya kita nggak ngikutin karena kita ngambil datanya tuh dari data 2 bulan sebelumnya. Jadi harga sekarang ini berdasarkan data 2 bulan sebelumnya lah gitu di penjualan Indonesia. Jadi harganya masih sama, nggak turun. Nah tapi ada yang protes kan, giliran naik aja langsung naik, ngikutin harga minyak dunia. Nah kalau mereka sih bilangnya, klaimnya enggak, kalau naik juga nggak langsung naik kok gitu. Nah gue sih nggak pernah ngecek ya, gue nggak pernah riset beneran kayak gitu apa enggak. Cuma kemarin pas gue ngisi bensin tuh, ngisi bensin mobil kan, kata si orang BUMN-nya kan, ya udah tenang, kita dapat diskon 30%. Pas gue isi bensin, jadi kalau mau dapat 30% itu harus melalui aplikasi My apa gitu kan. Ya udah, jadi dan itu pun sekali pengisian katanya. Ya gue sih sangat menyayangkan ya, padahal kalau misalnya harga BBM turun kan, kita nih ekonomi lagi kayak gini kan, mungkin bisa ngebantu yang lain juga kan. Jadi pengeluaran di bahan bakarnya berkurang gitu. Ya semoga ada kebijakan yang lebih baik lah. Ada lagi sebenarnya dari BUMN juga yang lagi rame di sosmed.
dari itu BUMN listrik. Tahu lah kalian. Nah, itu di sosmed lagi rame tuh, katanya tagihannya pada naik 2 kali lipat. Pada kaget. Nah, cuman pro kontra juga, ada yang bilang, lah lu kan WFH coy, jadi wajar lah tagihan lu naik. Secara lu kerja di rumah gitu kan, aktivitas di rumah, jadi naik pasti tagihan listrik lu. Tapi ada juga yang bilang, enggak kok, gua nggak WFH, tapi tagihan naik gitu. Padahal pemakaian sama aja. Bahkan gue lihat ada tuh di Lambe Turah yang komennya, iya ruko gua udah ruko kosong karena corona, jadi nggak ada aktivitas, terus gue cuma nyalain lampu depan doang, naik 2 kali lipat lah. Berarti kan maksudnya nggak karena WFH juga gitu kan. Ini yang ditinggal orangnya cuma nyalain 1 lampu doang di depan, naik 2 kali lipat. Nah, tapi itu nggak tahu ya, itu masih rame juga tuh, nggak tahu yang mana yang bener. Ada satu ketinggalan nih, belum lagi yang orang pikir tuh ya, dulu pas gue zaman WFH ya, kan ada ibaratnya ya ada semacam kecemburuan sosial lah gitu ya di internal perusahaan, mungkin sama orang-orang lain juga. Banyak yang bilang, wah WFH mah enak, nggak kerja, ini itu libur. Padahal namanya aja work from home. Kalau yang kolot-kolot tuh di kantor gue bilang, Ang libur apa enggak gitu hari ini? Libur, saya bukan libur bu, WFH gue gituin kan. Jadi pada mikirnya libur gitu, padahal kita di rumah kerja. Terus pada bilang enak lah di rumah lah, lebih duitnya nggak kepake. Padahal kalau gue pribadi ya, pas WFH tuh malah boncos cuy, sumpah. Mikirnya tuh kita pengeluaran berkurang nih, tapi ternyata malah lebih boncos. Satu, listrik kan udah pasti tuh. Kedua, kalau yang di rumahnya nggak ada wifi ya pakai buat kuota. Ketiga, buat makan di rumah lebih boros ternyata. Ya mau nggak mau kalau kita sama keluarga kan makan siang ya kadang beliin juga gitu kan. Maksudnya kalau di kantor mungkin pengeluaran buat 1 orang, ada yang di rumah ternyata sama keluarganya, ya mau nggak mau pasti beliin keluarga dong kayak gitu. Belum lagi nyemil-nyemil, kalau di rumah kan sambil tiduran rebahan, sambil nyemil beli cemilan. Jadi ya itu kadang yang orang tuh ngelihat kehidupan orang lain merasanya lebih hebat gitu, lebih hijau, padahal mah nggak juga ya. Jadi paling kayak gitu aja lah ya. Motovlog kali ini udah lama juga gue nggak ngevlog gitu kan, udah hampir 2 bulan dari video gue terakhir yang view-nya nggak naik-naik tuh, sayang sekali. Jadi gitu aja video kali ini. Mohon doanya buat kita semua yang masih aktivitas di luar gitu kan, semoga tetap diberi keselamatan, kesehatan. Dan buat yang di rumah, manfaatkan kesempatan itu buat jaga diri, jaga kesehatan, keselamatan, quality time juga sama keluarga. Terus sekarang karena lagi Ramadan, buat yang muslim bisa beribadah makin ditingkatkan kan kalau di rumah kayak gitu. Jadi segitu aja dari gua, Ang Swendi, motovlogger magang asal Bekasi. Kalau ada kritik saran bisa ketik di kolom komentar. Kalau ada sharing-sharing apapun terkait COVID atau apapun ya bisa ketik juga di bawah. Sekian dari gua, Ang Swendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dulu guys. Oh ya, wah baik tuh orang tuh. Tas gua kebuka cuy dari rumah.